Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Sumber Gempol, khususnya 8K. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Lisa. Di kelas 8K nanti saya akan mengajar IPA dan prakarya. Nah, untuk jam kali ini saya akan mengajar IPA. Nah, karena keterbatasan fitur WhatsApp ini dalam mengirim video, jadi Bu Lisa membuat videonya ini agak cepat ya. Jadi langsung saja ke materi. Jadi untuk pelajaran IPA bab 1, pertama kali yang kita pelajari adalah gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada apa saja? Makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, gerak pada makhluk hidup ini yang pertama kita akan pelajari itu adalah sistem gerak pada manusia. Nah, lihat ini, sistem gerak pada manusia itu ada dua anak-anak, yaitu ada rangka atau disebut juga dengan tulang dan juga ada otot. Nah, untuk rangka atau tulang itu disebut dengan gerak pasif. Kenapa kok pasif? Karena tulang ini nanti digerakkan oleh otot. Nah, oleh sebab itu otot disebut juga dengan gerak aktif karena otot ini yang menggerakkan tulang. Nah, kemudian apa sih fungsi rangka? Kenapa kok kita punya rangka? Apa fungsinya? Oke, fungsi rangka itu yang pertama adalah alat gerak pasif. Tadi sudah ya. Kemudian memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, menopang tubuh. Nah, jadi bayangkan kalau kalian tidak punya rangka seperti apa. Ya kan? Karena kita kan makhluk hidup yang vertebrata. Vertebrata itu berarti memiliki tulang belakang. Nah, berarti tubuh kita itu punya rangka yang fungsinya untuk menopang tubuh. Kemudian melindungi organ-organ penting. Nah, di dalam tulang rusuk atau dada itu di situ banyak terdapat organ-organ penting seperti jantung, hati, dan lain-lain ya. Jadi untuk melindungi organ-organ tersebut. Selain itu, dia juga tempat menempelnya otot. Nah, di rangka. Kemudian tempat pembuatan sel-sel darah. Oke, itu adalah fungsi dari tulang. Nah, kemudian sekarang berikutnya adalah ada macam-macam tulang. Jadi macam-macam tulang itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Yang kedua nanti adalah tulang keras atau nama ilmiahnya adalah osteon. Nah, yang pertama dulu ya, tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan itu sebelah mana sih, Bu? Nah, tulang rawan itu coba kalian pegang telinga. Nah, telinga kalian itu kan kayak lembek gitu kan ya. Nah, itu terdiri dari tulang rawan. Nah, tulang rawan itu terdapat di mana saja? Tulang rawan terdapat di daun telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, kemudian antara ruas-ruas tulang belakangnya. Makanya ruas-ruas tulang belakang kita itu tidak kaku. Kita bisa membungkuk ke depan, membungkuk ke belakang. Itu karena adanya tulang rawan. Oke. Kemudian berada di permukaan persendian. Nah, permukaan persendian itu berarti bisa di lutut, bisa di siku seperti itu. Nah, untuk tulang rawan sendiri, tulang rawan itu ada 3 macam. Ada tulang rawan hialit, tulang rawan elastis, dan tulang rawan. Kita lanjutkan ya. Jadi ini nanti saya jelaskannya tidak secara detail, tapi kalian bisa mencatat rangkuman yang sudah saya bikin. Nah, nanti dicatat di buku catatan kalian. Jadi pelajaran IPA harus punya buku catatan. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu ada tulang rawan atau kartilago. Nah, tadi tulang rawan itu yang mana? Nah, tulang rawan itu yang mana sih, Bu? Nah, tulang rawan itu coba dipegang telinganya. Nah, telinganya itu kan di situ lentur ya, seperti lentur. Nah, di itu merupakan contoh dari tulang rawan. Nah, tulang rawan itu terdapat di daun telinga, kemudian antara tulang rusuk dan tulang dada, antar ruas-ruas tulang belakang, kemudian pada permukaan persendian. Nah, ini nanti kemudian tulang rawan itu ada 3 macam. Nah, tulang rawan itu terdiri dari tulang rawan hialin. Untuk keterangan selanjutnya kalian baca sendiri ya. Tulang rawan elastis dan tulang rawan fibrosa. Nah, selain tulang rawan tadi sudah saya katakan,
ada yang namanya tulang keras atau nama ilmiahnya osteon. Tulang keras itu berasal dari tulang rawan. Nah, ada yang namanya osifikasi. Nah, osifikasi itu proses penulangan atau mengerasnya tulang. Nah, kemudian tulang keras dilapisi oleh lapisan yang namanya adalah periosteum. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang keras ada 3 macam, yaitu tulang pipa, kemudian tulang pendek, dan yang ketiga adalah tulang pipih. Nah, tulang pipa di sini, tulang pipa itu bentuknya seperti pipa. Anak-anak, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalian pernah tahu ya bentuk tulang seperti ini. Nah, di sini ada bagian yang membonggol. Itu namanya adalah epifisis. Ada bagian yang memanjang, itu namanya adalah diafisis, dan yang membonggol lagi namanya epifisis ya. Kemudian ada di mana saja sih tulang panjang atau tulang pipa? Itu terletak di tulang lengan atau tanganmu, kemudian di tulang paha, tulang betis, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang bentuknya panjang-panjang. Kemudian ada tulang pendek. Nah, karena namanya aja tulang pendek, jadi ciri-cirinya berbentuk bulat, pendek, dan berisi sumsum merah tulang. Nah, pendek-pendek jadi anak-anak. Nah, ada di mana saja sih tulang pendek ini? Berada di ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir adalah tulang pipih. Tulang pipih ini bentuknya seperti lempeng. Contohnya